Oke, kita lanjutin ya dari materi yang sebelumnya yang pakai buku. Sekarang kita lanjut. Ini saya kasih tahu bedanya satuan baku sama tidak baku. Kalau satuan baku ini mengukurnya pakai alat ukur, misalnya penggaris. Jadi kalau misalnya kalian disuruh mengukur panjang meja, ya, mengukur panjang meja kelas gitu. Jadi kalau kalian mengukurnya pakai, misalnya sekarang ukurnya pakai penggarisnya Dina, hasilnya itu misalnya 45 cm. Lalu pengukuran kedua pakai penggarisnya Sinta, nah hasilnya itu nanti akan tetap 45 cm, jadi tidak berubah hasilnya ya, karena hasil pengukurannya itu menggunakan alat ukur berupa penggaris. Nah itu namanya satuan baku. Jadi meskipun diukur dengan alat ukur yang berbeda-beda, dia hasilnya akan sama, tapi berbeda dengan satuan yang tidak baku. Kalau misalnya kita mau ngukur meja, awalnya pakai jengkalnya Dina ya, pakai jengkalnya Dina, ternyata mejanya itu mendapatkan hasil 5 jengkal. Lalu kita pakai jengkalnya Sinta yang kedua, ternyata hasilnya itu cuma 4 jengkal. Itu satuannya disebut sebagai satuan tidak baku, karena apabila orang lain yang melakukan pengukuran itu hasilnya bisa berbeda ya, karena mungkin karena jengkalnya itu berbeda ukurannya, mungkin jengkalnya Dina lebih kecil dibanding jengkalnya Sinta gitu ya. Lalu yang kedua, contoh satuan tidak baku ada hasta yang ukurnya pakai siku ini. Lalu yang ketiga ada depa, misalnya ngukur panjang tembok itu bisa pakai depa. Lalu yang keempat itu ada kaki ya. Lalu selanjutnya tentang jangka sorong sama mikrometer sekrup. Jadi ini jangka sorong fungsinya untuk mengukur diameter. Jadi kalian kalau misalnya punya diameter pipa gitu ya, diukur bisa pakai ini ngukurnya. Makanya orang-orang pekerja bangunan itu ya banyak yang punya alat ini untuk mengukur diameter pipa dia. Lalu kalau yang ini namanya mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup bisa untuk mengukur ketebalan. Ya, jadi di sini disangkutin, misalnya koinnya di sini disangkutin, bisa dilihat ketebalannya berapa. Karena mikrometer sekrup ini ketelitiannya sangat tinggi. Nah, cara ngukurnya, nah ini cara membaca jangka sorong. Jadi jangka sorong bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini, nanti skalanya kita lihatnya tuh kayak gini. Jadi di atas, jadi angka 2, 3, 4 ini adalah skala utama. Lalu yang di bawah itu namanya skala nonius atau vernier, tapi paling sering disebut skala nonius. Jadi yang di sini skala nonius. Cara bacanya gimana? Yang pertama, lihat gambar di atas. Ya, jadi lihat gambar di atas. Kalau saya sih gini caranya. Jadi lihat dulu garis yang berhimpit ya. Jadi atas bawah tuh berhimpit. Artinya berhimpit, jadi atas bawah ini mepet ya. Sama sekali tidak ada ruang. Kalau ini kan atas bawahnya masih gini, masih pisah. Ini atas bawahnya masih pisah ya, Nah, ini kan berhimpit dia. Jadi artinya berhimpit itu tidak kegeser. Nah, ini kan kegeser semua nih. Nah, sudah lihat yang berhimpit. Nah, setelah lihat garis yang berhimpit ini, kita lihat skala atasnya. Ya. Skala atasnya ini dalam bentuk senti dia. Ya, skala atasnya dalam bentuk senti. Skala atasnya dalam bentuk senti, kita lihat dulu. Dia skala noniusnya, skala nonius yang, jadi kalau untuk melihat skala yang atas, dilihat yang dekat dengan angka 0 di skala nonius. Jadi ini. Jadi skala utamanya 2,1 di sini ya. 2,1.
Jadi ditulis saja 2,1 cm atau 21 mm. Nah, untuk melihat skala nonius dilihat garis yang berhimpit. Nah, ini kan yang berhimpit dia di angka berapa? Yang berhimpit itu di angka 0, ini kan 0, ini 1, 2, 3. Ya, di angka 3 berarti skala Vernier atau skala noniusnya itu adalah 0,3 mm atau 0,03 cm. Ya. Ini jadinya 0,3 mm atau enggak, biasanya ngitungnya itu adalah 3 dikali 0,1 gitu. Ya. Jadi ini 2,1 cm atau 21 mm. Ini 3 kali 0,1. Kalau saya ngitungnya gitu. Jadi skalanya nanti ditambah skala utama ditambah skala nonius. Jadinya 21 mm ditambah 0,3 mm jadi 21,3 mm. Lalu kalau ukur mikrometer sekrup dia bentuknya kayak gini. Jadi ada skala di sampingnya sama skala di sini. Yang ini adalah skala utamanya. Ya, skala utamanya agak sulit yang hitungnya dari sini ya. Nanti deh saya buatin di buku. Ini skala noniusnya. Nah, ini kelihatan angka 5 ya. Karena dia melewati angka 5. Di sini 0,5, 5,5 kan jadinya. Jadi dia 5,5 mm, 5,5 mm. Ya. Lalu di angka ini, yang di sebelah kanan ini dilihat yang berhimpit. Yang berhimpit sama sebelah ini. Yang berhimpit itu artinya dia mepet di sini garisnya. Berarti angka ini kan 25. 25 26 27 28 ya. Jadi di sini 28 kali 0,01 dia. Jadi 0,28. Lalu ditambahin 5,5 ditambahin 0,28 jadi 5,78 gitu. Nanti deh saya kasih tahu pakai orek-orek. Ini contoh soalnya ya. Nomor 2, dilihat nomor 2, contoh soal nomor 2. Saya tak gedein. Jadi Joni mengukur panjang benda menggunakan jangka sorong, diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini dilihat angka yang skala utama yang berhimpit dengan angka 0 di skala nonius. Ini kan 1,1 ya. Jadi skala utamanya 1,1 cm. Lalu skala noniusnya kita lihat yang berhimpit di sini angka berapa dia. Nah, ini dia. Ini yang berhimpit. Artinya atas bawah itu sama. Ya. Jadi di angka berapa dia? Ini 5, 6, 7. Berarti di angka 7 kali 0,01 sama dengan 0,07 cm. Ya. Jadi ditambah skala utama ditambah skala nonius, jadi hasilnya seperti ini. Gitu ya. Lalu nah, ini lebih jelas. Ini mengukur diameter bola kecil menggunakan mikrometer sekrup. Ya. Jadi nah, ini pengukuran di skala utamanya. Ini skala utama dapat angka 5, berapa nih? 5,5 ya, 5,5 mm. Jadi kalau ini bukan cm ya, 5,5 mm. Lalu di skala noniusnya dia yang berhimpit di sini. Jadi ini 40, 41, 42. Jadi 42 kali 0,01 sama dengan 0,42 mm. Udah, habis itu ditambah aja langsung. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, dilihat
skala utamanya ini 5, lalu di sini ada setengahnya, jadi 5,5 ya, karena sudah lewat setengah. Lalu di sini dilihat yang berhimpit, ya ini namanya berhimpit. Jadi yang berhimpit ini di angka ini 40, ini 41, ini 42. Jadi 42 ingat dikali 0,01 dulu, jadi 0,42. Lalu dijumlahkan ya. Gitu caranya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, nanti saya jelasin lewat video, tak masukin ke WA ya. Udah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.